Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo sahabat, bertemu kembali bersama saya di Om Eri, yaitu sebuah channel yang bercerita tentang misteri. Kali ini saya akan bercerita tentang seseorang yang kaya raya yang tiba-tiba jatuh miskin karena pergi naik haji. Bagaimana ceritanya? Simak video ini dari awal sampai akhir. Pada suatu kota ada seorang yang kaya raya lah ya. Kaya raya, dia memiliki kekayaan yang luar biasa lah. Karena saking kayanya di kota tersebut, orang ini terkenal sebagai orang yang paling kaya, boleh dibilang paling kaya gitu ya. Mobilnya banyak, sawahnya luas, dan usahanya maju. Sebut saja namanya Mas Kris lah ya. Mas Kris ini saking kayanya, tapi dia mempunyai satu kelemahan lah ya. Kelemahan dia itu orangnya agak pelit ke orang lain. Jadi walaupun dia kaya, dia jarang sekali memberi ke orang. Jadi masyarakat di sekitar agak kurang suka lah dengan perilaku Mas Kris tersebut. Karena Mas Kris sudah kaya tapi pelit gitulah, boleh dibilang seperti itu. Mas Kris punya seorang istri yang cantik dan masih muda, sebut saja namanya Mbak Ina. Mbak Ina sama Mas Kris sama-sama lah orangnya jarang bergaul sama masyarakat, dan mereka itu karena saking kayanya cenderung sombong. Suatu ketika karena mereka merasa kaya dan banyak orang yang ngomong kalau wah kaya tapi pelit gitu, Mas Kris sama Mbak Wina memutuskan diri untuk melakukan ibadah ke tanah suci, naik haji lah. Dan naik haji pun nggak sembarangan, dia memilih naik haji yang paling mahal lah, ONH plus, dan semuanya dibikin serba mahal dan semuanya dibikin paling nomor satu lah. Karena ya memang Mas Kris sama Mbak Ina itu memang orang yang paling kaya di kota itu. Singkat cerita, mereka akhirnya pun berangkat ke tanah suci untuk melakukan ibadah. Seperti biasa, mereka melakukan ibadah seperti yang lain dan dituntun oleh seorang kiai lah dan serombongan gitu. Setelah beberapa hari di sana dan selesai melakukan ibadah seperti biasa, Mas Kris dan Mbak Ina pun pulang ke tanah suci lah. Dan di tanah suci ternyata Mas Kris sama Mbak Ina itu beda sama yang lain. Kalau yang lain kan banyak yang nyambut, terus dia membagikan oleh-oleh gitu. Karena memang Mas Kris sama Mbak Ina itu terkenal orang yang pelit. Yang nyambut bahkan keluarganya sendiri aja nggak ada lah. Tamu pun jarang sekali. Paling yang diundang temen dan saudara-saudara terdekat yang diundang sama mereka yang mau mendekat. Kalau kebiasaan orang pulang dari sana kan tamunya pasti banyak gitu ya, mengucapkan syukur, mengucapkan alhamdulillah pulang selamat ke tanah air. Tapi ini beda. Tapi karena memang sudah menjadi kebiasaan seperti itu, Mas Kris sama Mbak Ina cuek-cuek saja lah, kebenaran nggak ada tamu, kata Mas Kris sama Mbak Ina. Setelah beberapa hari, beberapa minggu dan beberapa bulan kejadian tidak terjadi apa-apa. Tapi setelah beberapa bulan dari pulang dari tanah suci, terjadi penurunan yang sangat drastis dari usaha Mas Kris. Tiba-tiba usahanya itu mengalami banyak kebangkrutan dan kegagalan. Yang tadinya usahanya sangat lancar dan maju, setelah mereka pergi ke tanah suci, tiba-tiba dengan sangat cepatnya usahanya pun menurun drastis. Bahkan usaha yang tadinya menjadi pokok dari penghasilan Mas Kris sama Mbak Ina itu tiba-tiba bangkrut karena satu kasus, terjerat kasus lah, dan akhirnya usaha tersebut pun tutup. Dan karena memang usahanya pokoknya itu bangkrut, makanya sedikit demi sedikit asetnya pun dijual. Tanah yang luas dijual sampai habis. Dilalahnya ketipu gitu. Banyak sekali musibah yang menimpa Mas Kris sama Mbak Ina.
bahkan sampai setelah beberapa bulan, nggak sampai 1 tahun pun, hampir semua kekayaan yang dimiliki oleh Mas Kris sama Mbak Ina ludes. Pokoknya habis total semuanya. Ada yang ditipu orang, dilalah rumahnya kebakaran. Maunya intinya singkat cerita bahwa benar-benar habis, dan tersisa rumah yang ditempati, karena memang rumah kendaraan kan banyak gitu ya, rumah yang dimana yang kebakaran dan sisa rumah yang ditempati. Karena saking bingungnya, karena sisa rumah yang ditempati dan satu kendaraan, dan itu pun juga sudah terancam disita bank lah ya, karena saat itu penghasilan Mas Kris sudah tidak ada. Usaha satu-satunya yang besar itu benar-benar sudah bangkrut udah beberapa bulan yang lalu. Karena saking bingungnya, pada suatu ketika Mas Kris itu duduk di teras lah. Kemudian Mbak Ina mendatangi Mas Kris. Mas, gimana keadaannya kok jadi semakin buruk seperti ini? Apa ya penyebabnya kok jadi seperti ini? Mas Kris pun sambil sedih sama muka yang begitu kecut gitulah, dia bilang, iya saya juga lagi heran kenapa ya, padahal semuanya sudah diatur dengan benar dan semuanya biasa-biasa aja, tapi kok setelah pulang dari sana kok kayaknya semuanya drastis menjadi berubah semuanya gitu. Akhirnya Mbak Ina menyarankan Mas Kris, cobalah Mas tanya ke orang pinter apakah apa penyebabnya kok bisa seperti ini. Mas Kris waktu itu, wah sayang dek, uang kita buang ke orang pinter, mending kita gunakan yang lain. Tapi kemudian Mbak Ina menjawab, loh tapi kan keadaannya sudah seperti ini Mas, kalau keadaan seperti ini terus bisa-bisa kita gulung tikar bangkrut dan kita bisa tinggal di kolong jembatan, kata Mbak Ina. Mas Kris pun mengangguk-angguk dan ya udahlah nanti coba saya akan cari orang pinter, saya akan tanyakan gitu. Singkat cerita, keesokan harinya Mas Kris menemui teman dia, sebut saja namanya Mas Bejo gitu ya. Dia bercerita gitu ke Mas Bejo, aku kok seperti ini sekarang ya gitu. Seperti ini gimana, kata Mas Bejo. Kemarin tahu sendirilah kalau usahaku lancar, bisnisku maju dan semuanya bisa saya raih. Tapi tiba-tiba setelah saya pulang dari Tanah Suci kok semuanya berubah drastis dan sangat memburuk. Bahkan Mas Bejo tahu sendiri, tanahku udah habis, itu aku jual untuk nutupi semua hutang dan penipuan yang telah terjadi. Bahkan usaha andalanku sekarang juga udah gulung tikar gitu. Mas Bejo pun waktu itu sempat sempat prihatin lah melihat keadaan temannya itu. Walaupun Mas Kris itu memang orangnya belit, tapi kan dia tetap teman. Terus Mas Bejo ngomong, kamu cobalah diingat-ingat kembali apakah ada yang salah dari usaha kamu. Terus Mas Kris menjawab, perasaan enggak Mas Bejo, perasaan saya itu tetap biasa gitu, cuman kok ada yang anehnya kok dengan tiba-tiba dan seketika kok usaha ini seperti ini. Akhirnya Mas Kris bertanya ke Mas Bejo, Mas Bejo maaf, tahu orang pinter nggak? Jangan-jangan ini ada gangguan dari makhluk gaib atau apa, dari saingan bisnis saya sama orang yang nggak suka ke saya gitu. Kemudian Mas Bejo ngomong, kalau orang pinter banyak sih sebenarnya, tapi ada sih satu dengar saya katanya orang pintar ini bisa lah nolongin yang hal-hal yang kayak gitu. Coba datangin aja orang pintar tersebut gitu. Kemudian Mas Kris, ya udah kalau misalnya Mas Bejo itu, ayolah tolong sekalian anterin saya ke sana gitu. Singkat cerita, saat itu juga akhirnya mereka berdua bergegas lah ke tempat orang pintar tersebut atau paranormal tersebut. Sampai di sana Mas Kris pun menceritakan semua keluh kesahnya kepada paranormal tersebut. Tapi paranormal tersebut ngomong bahwa wah iya bener, ini ada saingan bisnis gitu. Terus ini nanti saya kasih air dan disebar di depan rumah panjenengan gitu ke Mas Kris, dan nanti insya Allah usahanya akan baik lagi lah gitu. Singkat cerita, Mas Kris agak seneng gitu, ternyata apa yang disangkakan ternyata benar. Ternyata kebangkrutan dia atau usahanya yang begitu turun drastis karena memang saingan, dan sekarang ada obatnya. Sontak setelah itu mereka setelah
dari rumah paranormal tersebut, Mas Kris langsung bergegas pulang. Kemudian dia seperti yang disarankan oleh paranormal tersebut, menyebarlah air di depan pintu gitu, di depan pintu, dan bergegas masuk ke dalam rumah. Dan dia ngomong ke istrinya, beres mah, beres dek, sekarang semua masalah sudah teratasi, sekarang kita tinggal tunggu hasilnya, kata paranormal yang sudah saya datangi. Dalam waktu 2 hari 3 hari ini semuanya akan berubah menjadi seperti biasanya. Kemudian mereka pun bahagia lah ya, mereka pun saat itu merasa senang. Ternyata benar, setelah 2 hari 3 hari ditunggu, ternyata memang ada perubahan. Tapi perubahan yang dinanti itu tidak sesuai harapan dari Mas Kris sama Mbak Ina. Ternyata pada saat itu anak dari Mas Kris sama Mbak Ina malah masuk rumah sakit dan harus membutuhkan biaya yang mahal. Akhirnya mereka pun wah gimana ini dek gitu. Katanya setelah 2 hari atau 3 hari perubahan akan terjadi, tapi kok perubahannya malah memburuk. Singkat cerita, akhirnya dibawa ke rumah sakit dengan biaya yang mahal, dan akhirnya Mas Kris pun harus menjual salah satu asetnya gitu aset dari istrinya emas gitu dijual. Dan istrinya pun menangis, Mas ini bener-bener Mas sudah luar biasa sekali, cobalah nanya ke orang lain, ke orang pinter yang lain. Karena saking pusingnya, Mas Kris pun akhirnya pergi ke rumah orang pinter, dari satu orang pinter ke orang pinter yang lain. Setelah beberapa bulan berjalan, Mas Kris terus bertanya gitu, setiap ada paranormal atau orang pinter yang ditanya, yang pinter pasti didatangi dan ditanya itu, tapi ternyata keadaan pun tidak berubah gitu ya, malah semakin memburuk. Bahkan rumah yang ditempatinya pun sudah hampir jatuh tempo untuk dilelang lah. Pada suatu ketika Mas Kris pun ingat sama omongan orang tua, kalau misalnya coba berpuasa gitu. Saat kecil dia kan ingatlah kalau saat kecil orang tuanya selalu mengajari untuk berpuasa. Dan saat itu Mas Kris pun melakukan puasa sunat gitu loh ya, puasa sunat. Dan ada beberapa hari dia melakukan puasa sesuai dengan apa yang diajarkan orang tuanya dulu. Pada saat puasa itu Mas Kris mimpi bertemu dengan seseorang yang berpakaian kayak berjubah putih ala seorang kiai gitu, dan tersenyum kepada Mas Kris dan mengatakan kalau kamu datang aja ke seseorang yang ini gitu, menunjukkan kalau ada yang harus didatangi. Keesokan harinya Mas Kris bingung gitu dengan mimpi dari petunjuk yang datang semalam itu. Kenapa kok nggak jelas sekali gitu kok cuman ditunjukin arahnya saja, arahnya ke sana gitu, dan jaraknya katanya nggak jauh. Singkat cerita, Mas Kris pergi ke rumah Mas Bejo lagi. Dia bercerita dengan mimpinya semalam, Mas Bejo, saya ini udah bolak-balik ke orang pintar, saya udah puluhan orang pintar, tapi nggak ada satupun yang bisa lah, bahkan keadaan semakin memburuk. Tapi setelah saya puasa beberapa hari, saya itu semalam bermimpi bertemu dengan kayak seorang kiai lah, atau kakek-kakek berjubah putih, dan dia mengatakan kalau yang bisa melepaskan masalah ini saya harus berjalan ke utara dan nggak jauh dari sini gitu katanya. Dan saya ditunjukin cuman rumah, tapi kan rumah seperti itu jarang sekali gitu, dan rumahnya rumah biasa sederhana gitu. Akhirnya Mas Bejo pun iya mau nyari kemana, tapi akhirnya karena Mas Bejo kasihan gitu keadaannya sudah semakin memburuk, ya udahlah ayo kita coba aja gitu, berjalan ke utara lah gitu, sambil berboncengan Mas Bejo sama Mas Kris itu naik motor Mas Bejo gitu dia berjalan ke utara gitu. Karena berjalan ke utara tidak ada arah tujuan, suatu ketika udahlah ngopi dulu gitu. Begitu ngopi, tiba-tiba seperti biasa lah ngobrol sama warung kopi, dan Mas Kris menyeletuk gitu ke warung kopinya gitu, penjual kopinya gitu. Pak, daerah sini ada seorang kiai yang pinter nggak Pak gitu, kata Mas Kris membuka omongan ke warung
kopi tersebut. Pemilik warung kopi tersebut pun ngomong, yo ada sih Mas, tapi yo nggak tahu sakti atau nggak tahu pinter atau enggak, tapi banyak tamu yang sering datang minta tolong ke situ, tapi rumahnya sederhana sih, rumahnya sederhana banget gitu. Terus Mas Kris keingetan dengan mimpinya yang semalam kalau dia dilihatin rumah ya memang sederhana gitu. Sontak Mas Kris langsung coba di mana, tunjukin rumahnya gitu. Kemudian pemilik warung itu ngomong kalau itu loh, itu gang itu masuk terus lurus ada belokan, nanti belok kiri pas di pentokan dan sebelah musola lah rumahnya, dan di sebelah musola itu ada rumah sederhana dari bilik rumah beliau di situ gitu. Singkat cerita, karena saking nggak sabarnya Mas Kris gitu, Mas Kris kopinya belum habis langsung ke Mas Bejo, Mas Bejo ayo langsung kita ke sana aja lah, saya udah nggak sabar, jangan-jangan memang itu gitu. Setelah membayar kopi, kemudian Mas Kris sama Mas Bejo pun berangkatlah seperti yang ditunjukkan oleh pemilik kopi tersebut. Setelah lurus belok, kemudian dia mentok ke musola. Sampai di musola Mas Kris celingak dan dia melihat rumah, ada sebuah rumah bilik itu, dan dia pun nah ini dia gitu. Dia seperti itu ke Mas Bejo, ada apa gitu Mas Bejo, ini loh Mas, persis seperti yang mimpi saya, rumahnya ini gitu, saya semalam lihat rumah ini. Sontak mereka pun ya udahlah kita masuk aja. Singkat cerita, mereka akhirnya ketok-ketok pintu. Assalamualaikum Pak Kiai gitu. Waalaikumsalam. Dari dalam pun Pak Kiai menyaut lah gitu ya. Akhirnya mereka dipersilahkan masuk. Setelah persilahkan masuk, ternyata apa yang dibayangkan Mas Kris sama Mas Bejo pun jauh berbeda, karena sosok orang yang di dalam itu sangat sederhana gitu, murah senyum, tapi pakaiannya nggak pakai pakaian jubah atau apa, tapi yo pakai pakaian biasa lah gitu. Sambil tersenyum, bapak tua tersebut ngomong ke Mas Kris gitu, monggo silahkan duduk, ada apa ya, kok datang dari mana nak gitu, kata Pak tua itu kepada Mas Kris. Terus Mas Kris pun mengenalkan dirinya kalau dia itu nggak jauh lah rumahnya dari kota itu saja, dan akhirnya Mas Kris dengan sedikit ragu tapi yo seperti impiannya rumahnya gitu. Makanya Mas Kris langsung menceritakan keluh kesahnya, Pak maaf Pak, saya kesini mau minta tolong, saya mau bertanya, siapa tahu Bapak ini bisa membantu saya. Kemudian Bapak tua itu menjawab, loh Mas, saya nggak bisa apa-apa Mas, mungkin panjenengan salah gitu. Terus Mas Kris menjawab, enggak Pak, saya semalam itu ceritanya bermimpi bertemu seseorang dan saya ditunjukkan harus ke rumah ini. Saya tadi juga sempat nanya gitu, saya nggak tahu kesini dan sempat nanya ke warung kopi dan ditunjukkan kesini, dan ternyata setelah saya lihat rumah Bapak, rumahnya persis seperti yang di dalam mimpi saya. Kemudian orang tua tersebut pun tersenyum, waduh Mas, saya nggak bisa apa-apa, tapi yo kalau bisa saya bantu, gimana Mas gitu. Orang tua itu kemudian ngomong seperti itulah kepada Mas Kris. Kemudian Mas Kris mulai menceritakan keluh kesahnya. Dia bercerita kalau keadaannya sekarang, keadaan keluarganya yo sangat terpuruk lah. Dia bercerita kepada Pak Kiai tersebut, kepada orang tua tersebut, Pak minta tolonglah Pak, siapa tahu Bapak berjodoh bisa bantu saya keluar dari masalah hidup ini gitu. Saya itu sekarang hampir sudah tidak punya apa-apa, bahkan rumah satu-satunya tinggal rumah itu yang saya tempati gitu, yo mau disita sama bank. Saya itu lagi bingung apa penyebabnya, padahal saya tidak melakukan apapun. Dulu saya itu bisnisnya maju Pak, dulu itu saya bisnisnya yo luar biasa, tapi sekarang sama sekali menurun drastis dan bangkrut total Pak. Saya sekarang nggak punya apa-apa, saya minta tolong lah Pak, gimana caranya gitu. Kemudian orang tua itu tersenyum dan dia sambil ngomong, Mas, sebelumnya saya minta maaf kalau saya nanti bertanya tolong jawab dengan jujur, kata orang tua tersebut ke Mas Kris gitu. Oh iya Pak, saya akan jawab jujur gitu. Dan orang tua itu pun langsung bertanya kepada Mas Kris, panjenengan itu kayaknya hampir yo setengah
tahun lah, setengah tahun atau hampir setahun kurang ke belakang kayaknya pergi haji ya Mas ya gitu. Mas Kris pun kaget gitu, loh kok tahu gitu ya, padahal Mas Kris belum menceritakan kalau dia habis pergi dari haji gitu. Terus Mas Kris menjawab, iya Pak gitu. Terus gimana Pak, apa hubungannya gitu? Iya, awal permasalahannya dari situ Mas gitu, kata orang tua tersebut. Loh, permasalahannya kok dari situ Pak? Terus kemudian orang tua itu bertanya kepada Mas Kris, saya kepengen nanya dan mohon dijawab dengan jujur ya Mas ya. Pada saat Mas itu pergi haji, di sana itu berdoa apa gitu? Mas Kris pun langsung menjawab itu, loh saya ya berdoa biasa lah Pak, saya nggak berdoa apa-apa, ya seperti biasa lah, berdoa seperti orang lain gitu. Kemudian orang tua tersebut, doa biasanya itu apa gitu. Kemudian Mas Kris pun terdiam gitu dan mengingat-ingat apa yang dilakukan di Mekah, dan dia pun menjawab, perasaan saya nggak berdoa apa-apa Pak, cuman ada pernah saya itu pada waktu sholat di masjid, saya berdoa waktu itu yang benar-benar kayak yang sampai ke hati. Saya cuman berdoa dalam bahasa sini juga Pak, bahasa Indonesia. Pada saat itu saya berdoa, ya Allah tunjukkanlah saya jalan yang benar. Dan setelah itu bapak tua itu pun tersenyum. Nah itulah Mas permasalahannya di situ gitu. Mas Kris pun semakin bingung dengan apa yang dikatakan bapak tua tersebut gitu. Loh, apa hubungannya Pak dengan keadaan saya sekarang yang seperti ini gitu. Kemudian bapak tua tersebut ngomong, gini loh Mas, permasalahannya di situ gitu. Maaf sebelumnya, sebelum saya ngomong dari awal tadi saya juga udah pernah ngomong, saya pengen membantu panjenengan, tapi panjenengan jangan tersinggung nanti kalau saya ngomong. Iya Pak, nggak apa-apa, Mas Kris bilang seperti itu. Berkat doa Mas seperti itu, mungkin Allah menunjukkan atau mengabulkan doa Mas, walaupun pada saat itu Mas berdoanya sederhana sekali, tapi kita nggak pernah tahu doa mana yang dikabulkan sama yang di atas, dan mungkin kemungkinan besar doa itulah yang dikabulkan. Lah terus Mas Kris menjawab, sebelum ini Mas itu kalau Bapak boleh tahu, kata Pak tua tersebut, usahanya apa gitu? Ya usaha banyak Pak, saya gini dan punya peternakan, punya sawah yang luas, punya usaha yang maju dan lain sebagainya. Mas Kris menjawab. Pak tua itu tersenyum. Awalnya Mas, usaha yang benar-benar menghasilkan Mas menjadi kaya raya seperti kemarin itu apa Mas gitu. Bapak tua tersebut bertanya, melanjutkan. Kemudian Mas Kris pun tertunduk dan dia sempat meneteskan air mata gitu, dan dia ngomong, iya Pak, saya memang jujur saja selama ini usaha yang paling besar menghasilkan duit dan menghasilkan kekayaan saya adalah ya saya sebagai meminjamkan uang lah, singkat katanya ya saya rentenir apa gitu. Kemudian orang tua itu, nah itu loh Mas, itulah penyebabnya Mas, panjenengan itu hasil kekayaannya itu awalnya dari, ya maaf ya Mas ya, dari rentenir, dari meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi, dan itu Mas lakukan dengan lama, dan akhirnya Mas menumpuk kekayaan dari hasil rentenir tersebut. Nah pada saat Mas pergi ke sana dan Mas berdoa, Mas gak sadar doa itu akan dikabulkan, dan di saat Mas berdoa itu dan dikabulkan sama yang di atas, ya inilah jawabannya gitu. Karena kalau Mas nggak dibikin seperti ini, mungkin Mas tidak akan tahu yang sebenarnya. Mas akan lalai, Mas akan terus-terusan bergelimang harta dari harta yang tidak baik gitu. Kemudian Mas Kris pun menangis lah ya, menangis menyadari, oh iya ya, tapi terus harus gimana Pak, saya seperti ini, saya kan tidak bisa selamanya seperti ini. Terus kemudian bapak tua tersebut bilang, ya udah Mas, syukuri Mas, itu doa Mas dan sudah dikabulkan. Sekarang gini aja, apapun dari hasil rentenir yang Mas sudah dapat, yang tersisa sedikit sekarang, apapun itu sekarang buang semua, dan Mas mulai dari awal dengan dimulai dari usaha yang benar-benar halal.
Mas siap nggak gitu. Orang tua tersebut bertanya gitu, ya gimana ya Pak ya gitu, ya mau nggak mau ya Pak ya, orang yang tersisa dari hasil rentenir itu yo cuman tinggal rumah pun mau disita sama bank, mobil kemarin sudah dijual, mas-masan pun sudah habis. Ya udahlah Pak, daripada nanti habis juga, ya saya siap gitu. Habis ini Mas jual semuanya atau habisin lah, intinya kata orang tua tersebut, habisin semua harta yang dari hasil renten tersebut, Mas mulai dari yang baru. Mas ngontrak lah ya nggak apa-apa, atau gimana lah caranya, atau ikut ke rumah orang tua dulu nggak apa-apa, nanti insya Allah ada berkah di balik itu semua. Kemudian setelah berbincang-bincang lama gitu, akhirnya Mas Kris dan Mas Bejo pun minta pamit, dan bapak tua tersebut ngomong kalau Mas, insya Allah kedepannya akan lebih baik. Mas itu sudah sampai ke tanah suci, nggak semua orang bisa ke sana dan berdoa dikabulkan. Jalani saja Mas, insya Allah nanti kedepannya baik. Kemudian Mas Kris pun, iya Pak, saya akan selalu ingat dengan omongan Bapak. Kemudian mereka pun pulang. Di jalan Mas Kris bertanya ke Mas Bejo gitu, Mas Bejo gimana ini gitu. Akhirnya Mas Bejo pun menjawab, tapi ya masuk akal juga Kris, karena memang kita kalau lihat kamu kok drastis sekali gitu, penurunannya luar biasa, kayak yang aneh gitu. Ya coba kamu turuti aja lah saran dari bapak tua tadi. Terus akhirnya Mas Kris pun, iyalah cobalah, nanti saya akan rundingkan sama Ina, istrinya dia gitu ya. Kemudian setelah pulang Mas Kris pun menemui istrinya dan menceritakan semua kejadian yang telah dia alami bersama Mas Bejo di rumah bapak tua tersebut. Kemudian istrinya pun menangis gitu, apa iya ya Mas ya gitu, apa benar ya, ya udahlah, siapa tahu itu memang jalan yang dari yang di atas untuk kita menjadi baik. Akhirnya mereka setelah berunding, mereka pun menjual semua asetnya gitu, bahkan apapun yang mereka rasa bahwa itu hasil dari hasil kerenten atau hasil yang nggak benar itu dijual semua. Setelah itu mereka pindah ke rumah orang tua gitu dan ikutlah gitu. Dan saat itu juga meninggalkan semua usaha dan benar-benar dia nggak punya apa-apa, benar-benar nol gitu. Dan saat itu Mas Kris pun memulai usaha baru yang dari sisa uang dan itu pun dipinjam dari mertuanya. Pak, karena keadaan sudah seperti ini, akhirnya Mas Kris pinjam sama mertua dan dia mulai usaha. Dan memang benar seperti yang diomong Pak tua tersebut, usaha Mas Kris itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan belum sampai 1 tahun pun dia sudah bisa nabung, hutang-hutangnya sudah bisa dilunasi, dan setelah 2 tahun dia sudah bisa membeli rumah sendiri. Dan akhirnya setelah beberapa tahun kemudian Mas Kris pun menjadi orang yang kaya lah ya, orang yang kaya kembali, walaupun kekayaannya tidak seperti saat itu, tapi sekarang Mas Kris menjadi seseorang yang lebih beda lah. Bedanya dia sekarang menjadi orang yang suka memberi, tidak pelit gitu, karena menyadari semua bahwa semua titipan, sekaya apapun dia saat itu, dengan dalam waktu yang begitu singkatnya bisa hilang semua. Tapi sekarang Mas Kris sudah menyadari dengan semua kesalahannya dan dia memulai dari nol, benar-benar nol. Dan setelah beberapa tahun dia sudah menjadi orang yang cukup lah untuk hidup dan untuk menghidupi keluarganya. Nah, setelah kejadian itu, semoga sahabat bisa mengambil hikmah lah dari cerita ini. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau salah kata dari saya minta maaf. Ini hanya sebuah cerita, pendapat panjenengan yang akan saya hargai. Terima kasih kepada semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.